Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Kelompok 1 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Elkori Magfiratul Fitriani. Kedua adalah Firna Regina Iswan. Ketiga adalah Franciscus Aquinas. Keempat adalah Adam Ahmad. Kelima Rizal. Dan terakhir adalah saya sendiri, Petra Holly Bright. Kami akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Menurut Kamsir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada suatu periode tertentu. Secara umumnya, laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, serta transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan ini adalah sebuah laporan-laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan, yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, baik dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, di mana laporan keuangan tersebut memiliki nilai ekonomi dan moneter yang dapat digunakan untuk alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya saya akan membahas yaitu neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan tentang kekayaan dan kewajiban atau beban suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pada dasarnya, neraca itu merupakan gabungan dari segala laporan. Artinya yaitu gabungan dari semua laporan yang kita buat. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan neraca yang berfungsi untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan itu dalam keadaan finansial yang baik atau tidak. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elkori Magfirat Fitriani, NIM 1910426566. Saya akan membacakan neraca. Komponen neraca. A. Aktiva. Aktiva atau aset tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. B. Hutang atau kewajiban. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, baik itu hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan hutang lainnya, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. C. Modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Regina Iswan dengan NIM 1910426544, kelas akuntansi pagi B. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara detail. Laporan laba rugi ini juga berfungsi sebagai mengetahui kinerja operasi suatu perusahaan, di mana laporan laba rugi berisi informasi-informasi pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi dapat dibedakan menjadi dua bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, single step dan multiple step.
Single step merupakan laba rugi yang dimana alur serta pengelompokan yang mudah untuk dimengerti, karena informasi laba dijelaskan di bagian awal laporan tersebut. Yang kedua, multiple step. Untuk laporan laba rugi jenis multiple step, di mana laporan ini disusun dengan cara membedakan transaksi operasional dengan yang non-operasional. Laporan laba rugi bentuk ini juga mengharuskan perusahaan untuk membandingkan pengeluaran dengan pemasukan yang berhubungan. Nah, pada multiple step lebih menunjukkan informasi mengenai laba operasional perusahaan, di mana laba operasional tersebut kemudian dapat menunjukkan selisih antara aktivitas insidentil perusahaan dengan aktivitas biasa. Nah, laba rugi ini memiliki beberapa komponen. Komponen laba rugi itu terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, laba sebelum bunga dan pajak, laba sebelum pajak, laba sesudah bunga dan pajak, serta laba per lembar saham. Perkenalkan, nama saya Franciscus Aquinas, NIM 19104265565. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi informasi secara rinci yang memperlihatkan arus kas penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan. Laporan arus kas merupakan laporan yang merangkum seluruh informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Komponen dalam laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk atau keluar dari aktivitas operasi, investasi atau pembiayaan, dan arus kas dari pendanaan. Komponen dalam laporan arus kas terdiri dari 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu, aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual, sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas dari langganan. Arus kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan serta pembayaran bunga dan pajak. Komponen kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan lain. Pada laporan arus kas, kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di neraca. Dan komponen yang ketiga itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan hasil bayar, dan pinjaman obligasi, penjualan saham, perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman. Informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, kreditor, dan pihak lainnya menilai hal-hal berikut. 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. 3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. 4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adab Ahmad, NIM 19104265533, kelas akuntansi B. Saya akan melanjutkan
Pembahasan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau yang disebut ekuitas, Statement of Change in Capital. Laporan perubahan modal dibuat untuk menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih atau kekayaan suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Komponen laporan perubahan modal. A. Modal awal merupakan keseluruhan dana yang ada di awal periode keuangan atau laporan komparatif yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dari periode sebelumnya, sebelum terjadi penambahan modal dan diperoleh dari hasil investasi pemilik yang biasanya digunakan untuk kegiatan operasional usaha untuk mengembangkan perusahaan, atau lebih tepatnya adalah modal di awal tahun. B. Saldo perolehan laba rugi. Unsur dari saldo laba rugi ini meliputi laba ditahan. Laba tersebut dibagikan sebagai dividen atau laba dijadikan kembali sebagai modal atau sebagai tambahan untuk modal perusahaan. Atau yang tidak dibagi, dan untuk memutuskan akan membagi laba atau tidak, ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ada juga laba bersih yang merupakan jumlah total dari selisih penghasilan dan beban juga pajak. Perkenalkan, nama serial NIM 1910426562 dari kelompok 1. Catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Selain itu, catatan laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, di mana setiap pos dalam neraca atau disebut dengan juga laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen catatan atas laporan keuangan. Penyusutan laporan keuangan yang dipilih dan dipakai terhadap peristiwa dan transaksi yang diwajibkan tetapi tidak disajikan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.